Cek. Dengar suara saya Pak Mores? Pak Mores, dengar saya Pak Mores? Dengar. Dengar ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen belum masuk sepertinya. Pak dosen belum masuk sepertinya. Ah, sudah masuk. Siap. Sudah mulai, Pak. Siap, Pak. Mulai. Ya, Pak Musja siap, sudah mulai karena Pak dosen sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak dosen selaku pembimbing pada siang hari ini. Rekan-rekan semua yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk menyampaikan judul proposal saya, upaya meningkatkan hasil belajar. Masuk judul Pak Mores? Pak Mores? Lewat Pak Mores? Nah. Upaya meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis siswa Madrasah Ibtidaiyah nomor 28 E3 Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci, menggunakan strategi quit teaching. Lanjut Pak Mores. Pendahuluan. Hal yang menjadi hambatan selama ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis adalah disebabkan kurangnya dikemasnya pembelajaran Al-Quran Hadis dengan metode yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Guru seringkali menyampaikan materi Al-Quran Hadis dengan metode ceramah saja, tidak memperdulikan dengan metode yang lain, sehingga pembelajaran Al-Quran Hadis cenderung membosankan dan kurang menarik minat para siswa. Siswa terkadang kurang memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran, berbicara dengan teman sebangku, bersikap acuh tak acuh. Beberapa guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan pada materi yang diajarkan, bahkan berikan latihan, hanya sebagian kecil siswa yang bisa melaksanakannya. Lanjut, identifikasi masalah. Memperhatikan situasi di atas, kondisi yang ada saat ini adalah pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas masih berjalan menonton. Pembelajaran yang dimaksud menonton adalah pembelajaran yang hanya memakai satu metode saja. Tidak ada metode lain sehingga pembelajaran cepat membosankan siswa di kelas. Yang kedua, belum ada kolaborasi antara guru dan siswa. Lanjut Pak Mores. Berdasarkan rumusan masalah Pak Mores, lanjut. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah dengan menggunakan strategi quit teaching dapat meningkatkan hasil belajar surah Al-Fatihah kelas 3 MI nomor 28 E3 Bunga Tanjung? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang akan diperoleh antara lain: 1. Manfaat teoritis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dan keterampilan dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan strategi quit teaching dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. 2. Manfaat praktis. Bagi para siswa, strategi quit teaching dapat meningkatkan hasil dan konsentrasi belajar siswa dalam pembelajaran Al-Quran. Bagi para guru, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan wawasan keilmuan dan profesional keguruan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan, terutama dalam
upaya membina dan memotivasi belajar di sekolah yang lebih bervariasi dan menyenangkan. Kita lanjut ke langkah-langkah strategi good teaching adalah sebagai berikut. 1. Guru menjelaskan cara melafalkan bacaan surah Al-Fatihah ayat demi ayat. 2. Guru melafalkan bacaan surah Al-Fatihah dan siswa mengikutinya. 3. Siswa melafalkan surah Al-Fatihah bersama-sama. 4. Siswa melafalkan surah Al-Fatihah ayat demi ayat secara kelompok. 5. Siswa secara perorangan mendemonstrasikan bacaan surah Al-Fatihah. 6. Guru memperhatikan bacaan siswa serta membimbingnya jika ada yang salah melafalkannya. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MI 28 E3 Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah kelas 3 tahun pelajaran 2022-2023 dengan jumlah siswa sebanyak 15 orang, terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 10 perempuan. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Siklus penelitian ini melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dalam belajar Al-Quran melalui strategi good teaching. Subjek penelitian. Melalui penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek adalah guru mata pelajaran Quran Hadis dan siswa kelas 3 yang terdiri dari 15 siswa dengan komposisi laki-laki 5 siswa dan perempuan 10 siswa. Saya rasa itu penyampaian materi saya saat ini. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muris, gimana, saya komentari dulu atau lanjut yang lain? Langsung komentari dapat biar ini nyari poin apa nanti slide-nya enggak kebingungan Pak. Soalnya slide-nya dengan kami semua, Pak. Oke. Pak Musdiar. Ya, Pak. Di judul ini pertama tidak ada lokasi. Oh iya, Pak. Oke. Ini saya revisi langsung saat Bapak memberikan komentar kemarin, jadi langsung saya cobalah renovasi, Pak. Ya, jadi pertama tidak ada lokasinya di mana. Kemudian hasil belajar apa itu? Ya, itu harus diperjelas. Ya, misalnya hasil belajar ulangan apa gitu, atau hasil belajar tentang apa misalnya, kan, hasil belajar keterampilankah misalnya, atau yang lain. Nah, kemudian nanti teorinya ini teori peningkatan hasil belajar, ya, teori tentang peningkatan hasil belajar. Orang meningkat hasil belajarnya itu teori apa di situ? Nah, harus dapat teorinya. Karena apa orang bisa hasil belajar itu meningkat? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga hasil belajar itu bisa meningkat? Itu teorinya. Kemudian yang kedua adalah teori tentang strategi guided teaching. Tapi saya minta yang bahasa Inggris itu tolong diperiksa bahasanya, ya. Karena kalau salah bahasanya itu membingungkan. Misalnya di sini strategi. Strategi gitu kan. Guided teaching, ya. Oke, itu kata-katanya tidak boleh lebih dari 20 kata. Pak, boleh saja. Ya, silakan. Tapi itu harus difokuskan, Pak, ya. Hasil belajar Pak, apa? Pak, ini sudah saya coba ini untuk judulnya. Upaya meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis siswa Madrasah Ibtidayah nomor 28 E3 Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci, menggunakan strategi good teaching. Bagaimana, Pak? Ya. Hasil belajar Quran Hadis luas, Pak.
itu ya. kan bahasanya banyak sekali itu, bisa akidah, bisa akhlak, ya kan, dan lain sebagainya. Difokuskan ke satu bidang, misalnya tentang iman, apa isi tentang iman itu, hasil belajar tentang apa gitu. Nah, kalau misalnya tentang akhlak, apa tentang akhlak di dalamnya. Kalau tentang ibadah, misalnya ibadah apa gitu. Ibadah banyak kan? Nah, Ya, Pak. nah itu. Jadi maksudnya operasional kan begitu, sehingga nanti ini fokus, tidak kemana-mana, karena namanya hasil belajar orang bisa bertanya-tanya. Nah, kemudian bentuk hasil belajarnya apakah itu ujian UTS, semester, atau ujian nasional, atau apa gitu kan? Nah, itu juga harus dibahas, diperjelas. Oke, kalau tidak bisa dijudul supaya nanti ya, apa namanya judulnya jadi panjang lebih dari 20, mungkin ada batasan masalah di dalam. Boleh dibuat batasan masalah. Nah, sehingga yang Bapak maksud tentang hasil belajar itu seperti apa? Ya. Jangan Ya, Bapak terobsesi di mata pelajaran Quran hadisnya harus Quran hadis di situ, tidak. Ya kan? Nah, jadi artinya materi pertemuan. Kan materi Quran hadis itu tidak gelondongan kita ajarkan kan, tapi ada pokok bahasan setiap minggu kan. ya. Nah, pokok bahasan itu yang mana yang Bapak Musdiar mau diambil? Ya, jadi satu gitu. Jangan satu materi Quran hadis, materi Quran, satunya materi hadis. Atau dibuat umum begitu membingungkan orang. Jadi penelitian itu kecil dia tapi berdampak besar. Tidak boleh kita syahwat kita itu tinggi mau mengkop semua seperti kemarin tuh ada Pak siapa ya, Pak Yudi kalau tidak salah. Pak Yudi itu metode tafkir dan metode tasmi. Ada boleh kita bersahwat tinggi mengambil dua metode. Nah, sikap deh. Iya Pak. Padahal judul Pak Yudi itu bagus. Nah, tapi ini bisa jadi dua penelitian Pak Yudinya. Metode tafkir satu, metode tasmi satu. Sekarang lagi diperbaiki Pak. Hah? Sekarang lagi diperbaiki itu judulnya. Iya, Pak Yudi diperbaiki itu, dikurangi satu metode Pak ya. Iya Pak betul. Nah, jadi Pak Musdiar seperti itu gitu kan. Jadi fokus gitu nah. Saya kira itu judul pendahuluan. Kalau penampilannya di PPT ini contoh Pak Sutardi ya, pointer-pointer. Kalau ini pening kepala bacanya. Nah, ya, PowerPoint tidak ada begini nih, ya. Nah, tapi kalau dalam narasi silakan saja. Isinya tentang apa? Ya, menyampaikan latar belakang persoalan yang mau dikemukakan dalam penelitian kita itu. Persoalan apa? Strategi guided learning. Nah, itu kan persoalan guided learning kaitannya dengan hasil belajar yang tadi upaya meningkatkan, berarti yang rendah. Bagaimana itu bisa meningkat? Jadi yang dikemukakan latar belakang itu adalah problem tentang latar belakang problem tentang guided learning. Nah, nanti kaitannya dengan hasil belajar. Maka penelitian ini menjadi penting untuk memecahkan masalah hasil belajar yang rendah anak. Nah, gitu loh. Tuh di pendahuluan, diidentifikasi masalah boleh saja Bapak lihat begitu. Cara pemecahan masalah boleh, silakan. Rumusan masalah harus satu Pak Musdiar. Ya, Pak. Rumusan masalahnya itu apa namanya, kata tanya yang bersifat PTK itu adalah diawali dengan bagaimana Pak? Bukan apakah ya. Kalau Bapak situ kan apakah ya? Nah, Ya, Pak. coba nanti Bapak lihat itu acuan proposal yang dibagi oleh pengelola PPG kemarin. Ada berapa itu? Ada 10 kalau tidak salah itu apa namanya acuannya. Untuk rumusan masalahnya itu diawali dengan menggunakan kata tanya itu bagaimana. Jadi bagaimana penggunaan strategi guided teaching dalam meningkatkan hasil belajar murid, hasil belajar apa tentang murid di kelas 3 MI,
nomor 28 garis miring E.3 Bunga Tanjung Kerinci. Gitu loh. Ya. Ah, kabupatennya disebut Pak, supaya orang tahu Bunga Tanjung itu di mana. Kabupaten Kerinci, Pak. Ah, ya. Jadi pertanyaannya bagaimana strategi penggunaan guided teaching dalam meningkatkan hasil belajar titik-titik, maksudnya titik-titik itu tentang apa? Pada murid kelas 3 MI nomor 28 garing E.3 Bunga Tanjung ke Kabupaten Kerinci. Nah, itu. Hasil belajar titik-titik itu maksudnya Pak, Bapak cari pokok bahasanya tentang apa ya? Di sini saya membuatkan surah Al-Fatihah, Pak. Pembahasan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ya. Oke, Ya. hasil belajar surah Al-Fatihah sudah bagus tuh. Ya. Jadi bagaimana guru itu mengajar membimbing itu tentang surah Al-Fatihah. Kalau sudah dibimbing itu bagaimana hasilnya dibandingkan menggunakan strategi mengajar yang lain. Nah, Bapak harus membandingkan dengan hasil belajar dengan menggunakan metode selain dari guided teaching. Artinya sebelum Bapak gunakan ini, macam mana hasil anak itu? Prasiklusnya itu harus menjelaskan bahwa hasil anak ini dengan menggunakan metode selain guided teaching ini, katakanlah metode ceramah, hasil anaknya itu begini-begini dalam memahami surah Al-Fatihah. Nah, dengan penggunaan guided teaching ini, maka pemahaman anak tentang surah Al-Fatihah itu hasil belajarnya meningkat. Nah, nilainya begini-begini, tapi ada yang tidak tuntas. Nah, maka dia masuk siklus 1. Dilakukan treatment, perlakuan dengan siklus itu, tahapan-tahapan itu, perencanaannya. Lalu kemudian masuk siklus kedua, berapa hasilnya? Nah, berapa persentase ketuntasannya, artinya nilainya meningkat. Apakah sudah tuntas atau belum? Nah, kalau dianggap belum itu misalnya perlu disampaikan lagi siklus berikutnya, sampai siklus kelima. Nah, tapi rasanya terlalu banyak siklus kelima itu. Nah, minimal di PTK ini adalah sampai ke siklus 2. Kira-kira gitu Pak ya, satu rumusan masalahnya, one case. Sudah betul ini. Tapi kalimat tanya itu jangan pakai apakah Pak. Ya. Bagaimana penggunaan strategi guided teaching dalam meningkatkan hasil belajar surah Al-Fatihah? Kelas 3 MI Bunga Tanjung Kabupaten apa gitu. Ya. Tapi pastikan nanti setelah disusun judulnya maksimal 20 kata. Ya. Oke Pak ya. Nah, Oke, Pak. Berikutnya manfaatnya, ini tujuannya tidak ada Pak ya? Tujuan di mana ya? Tujuan harus tambahkan Pak. Untuk mengecek bagaimana sistematikanya Pak, itu Bapak lihat di acuan proposal kemarin. Yang dikasih oleh panitia PPG, yang di-share di grup itu, ya. Ikuti itu, karena kalau tidak mengikuti itu pasti ada aspek yang kurang, Pak. Oke, kemudian manfaatnya boleh saja, tapi paling tidak ini manfaatnya terhadap peserta didik atau murid. Jangan Bapak menggunakan istilah siswa, Pak. Jadi ada perbedaannya itu. Ada siswa, ada murid, ada santri, ada mahasiswa, ada peserta didik, ada pembelajar. Banyak istilah pendidikan itu Pak. Kalau siswa itu MTS ke atas Pak sampai SLTA. Sementara Bapak ini di MI. Di MI. Iya, MI itu sama dengan SD. Maka panggilan peserta didiknya namanya apa? Namanya murid. Nah, itu Pak. Jadi jangan pakai istilah siswa Pak. Bisa dipahami Pak Musdiar? Bisa Pak. Insya Allah bisa. Ya. Pembelajaran Al-Quran. Bapak tadi judulnya apa tadi itu? Pembelajaran Al-Quran. Kalau bisa teori pembelajaran Al-Quran itu dikurangi aja Pak. Bapak fokus kepada pemahaman baca Al-Quran surah Al-Fatihah gitu boleh pakai teori ini tapi langsung Bapak giring ke surah Al-Fatihah. Gimana caranya tuh?
kalau langkah-langkahnya atau karakteristiknya ada boleh saja, tapi Bapak giring itu kalau ini melebar nih pembelajaran Al-Quran nih. Sementara perihal Bapak tidak ada tentang pembelajaran Al-Quran, tapi adalah tentang hasil belajar surah Al-Fatihah saja. Nah, itu. Jadi fokus, Pak. Ya, ya. Ya, bukan tidak boleh ini diambil, boleh, tapi maksudnya digiring ke surah Al-Fatihah itu. Bagaimana hasil belajarnya? Nah, Bapak bicara di situ tentang hasil pembelajaran Al-Quran, gitu, nah, boleh. Ya, Pak ya? Ya, Pak. Model pembelajaran baca Al-Quran dengan strategi guided learning, ini boleh. Nah. Atau disingkat di sini menjadi model atau strategi pembelajaran guided teaching Al-Quran, misalnya gitu. Strategi pembelajaran guided teaching Al-Quran, nah, gitu aja. Ya kan? Strategi pembelajaran guided teaching Al-Quran. Nah, jadi kalau sudah begitu tuh sudah mengarah pada surah Al-Fatihah. Ingat, Bapak jangan melebar kemana-mana. Bapak membahas hasil belajar Quran, yaitu Al-Fatihah. Oke, Ya, Pak ya? Ya. Ya. Langkah-langkahnya silakan. Tempat, waktu, dan siklusnya ini sudah bagus. Saya lihat ini Bapak sudah serius nih, sudah memperbaiki sesuai dengan saran saya kemarin. Bahwa namanya setting penelitian, tempat penelitian itu adalah ada 3 model. Ada namanya tempat, Bapak sudah jelaskan tempatnya di sini. Kemudian aktornya atau pelakunya siapa, aktivitasnya apa, dan siapa dan aktornya itu, pelakunya itu atau yang diteliti itu adalah berapa orang, Bapak sudah sebutkan, dan ini sudah betul. Waktu penelitian, waktu penelitian ini Bapak tidak rinci ya. Misalnya mengumpulkan data bulan berapa, kemudian menyusun proposalnya kapan, ada ya. Analisis data kapan, seperti di S1 gitu loh. Dibuat tabelnya, nomor aktivitas, kemudian bulan berapa, tanggal berapa, minggu berapa, misalnya menyusun proposal bulan berapa, cak-icaknya untuk Pak. Ya, Pak. Nah, cak-icaknya ya, ada langkah-langkahnya ya, dibuat tabel yang kalau bisa. Nah, tapi kalau sulit, ya mungkin narasi, tapi ada tahapan-tahapan waktu nih. Oke Pak ya? Ya, Pak. Misalnya menganalisis tentang siklus 1 minggu berapa, siklus kedua berapa, disebutkan di situ. Subjek penelitian, setting dan subjek penelitian. Nah, ini yang halaman berikutnya, subjek penelitian khusus ini sama dengan tempat penelitian tadi Pak. Sudah ada dalam tuh. Jadi tidak perlu halaman berikutnya tuh, subjek penelitian khusus itu. Saya kira itu untuk Pak Musdiar ya. Sudah lumayan bagus karena ada beberapa aspek yang saya kira sudah ada kemajuan dibandingkan kawan-kawan yang lain. Misalnya tentang setting dan subjek penelitian itu sudah ada perubahan ya. Meskipun diperkuat dengan rumusan masalah itu bagaimana itu. Saya kira gitu. Nanti kalau memang masih ada yang kurang atau meragukan silakan diskusikan karena ini masih ada 5 orang. Kita kejar dulu 5 orang itu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Moris. Sebentar. Terima kasih sebelumnya Pak. Namun demikian kami tetap membutuhkan arahan dan bimbingan Pak jika di mana kami menemukan kendala-kendala nanti Pak. Ya, siap. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Moris. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Musdiar. Untuk selanjutnya ini ada permohonan dari Ibu Salgiem karena kondisi cuaca tempat dia ini sudah mulai turun hujan, takutnya nanti kehilangan sinyal. Nanti untuk presentasi berikutnya ini kami minta kepada dipersilakan kepada Bu Salgiem ya. Jadi bahaya Bu Salgiem dulu. Silakan Pak. Siapa tunggu sebentar. Ya, peserta yang ke-7. Saya. Yang ke-7 siapa? Pak Moris?
Bu Nur, Bu Nur, Nur, Nur ya? Nur, Nur. Nur Hurel Hisan. Ya. Dia harus sampai. Sama saya. Duluan. Udah, Ma. Sudah nampak Bu? Saya Pak. Ya siap Bu. Dipersilakan mulai Bu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu, silakan lanjut Bu. Hormati Bapak dosen, Bapak wali kelas, dan saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, peserta PPG, yang berbahagia dan yang bersemangat. Nah, baiklah di sini saya akan mempresentasikan poin-poin yang mengenai proposal PPK. Sebagaimana saya mengambil judul penerapan metode diskusi dalam meningkatkan hasil belajar tajwid pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, Kecamatan Kuala Jambi. Sebagai pendahuluan, mengenai latar belakang, yang menjadi latar belakang dari penulisan PPK ini adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu tajwid dengan adanya hukum bacaan. Yang kedua, siswa kurang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan keseharian, dan siswa kurang antusias dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yang terlihat dari hasil belajar siswa. Dan mengenai rumusan masalah, 1. Bagaimana penerapan metode diskusi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 5 di madrasah. C. Tujuan penulisan mendeskripsikan peningkatan pembelajaran Al-Quran Hadis melalui pendekatan strategis mail group discussion pada siswa kelas 5 madrasah. Suara Bu. Suara tidak kedengaran Bu. Suaranya Bu. Maaf Bu Selgiam, suaranya. Apa yang lainnya mendengar suara Bu Selgiam? Tidak. Nah, Bu Selgiam. Kedengaran. Tidak kedengaran. Suaranya kami tidak ada peserta yang mendengar Bu. Pak. Mungkin handsetnya Bu. Kedengaran Bu. Kami tidak mendengar suara Ibu. Rendahnya kemampuan
pembelajaran Al-Quran hadis yang terlihat dari hasil belajar siswa. Dan untuk mengenai rumusan masalah, ini untuk kajian teori. Kajian Al-Quran hadis UNI. Kajian Al-Quran hadis pertama dan poin pembelajaran Al-Quran. Penelitian, tempat penelitian, mungkin langsung bisa ada pakai handset saja, Bu. rancangan penelitian, dengar Pak? Iya, Bu. Rancangan penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. 2 alur penelitian terdiri dari 2 siklus. Yang ketiga prosedur penelitian. Yang nomor 1 tadi pendekatan dan jenis penelitian itu mengenai pendekatan kualitatif atau jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Data dan sumber data, hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran, sumber data tentang hukum bacaan, mem sukun. Teknik pengumpulan data dan instrumen penilaian dan analisa data. Rencana penelitian siklus 1 pertemuan 1 belum berhasil, pertemuan 2 belum berhasil, siklus 2 pertemuan 1 berhasil dan pertemuan 2 alhamdulillah sudah berhasil. Terima kasih Pak. Sampai di sini pembahasan saya. Bapak, izin Pak. Ya. Izin Arahannya dari Bapak dosen ataupun teman-teman yang lain. Ini Pak dosen izin, ini soalnya waktu tinggal 5 menit lagi, kita simpan dulu rekornya, kita masuk lagi gimana Pak untuk menanggapi? Ya, saya juga tidak fokus karena kurang dengar ya, dan tampilannya ini kecil, tidak bisa saya review ini. Ya. Ibu siapa tadi? Bu Salgiam. Ibu Sagiam itu dikirim japri ke saya Bu ya, PowerPoint-nya ya dengan proposalnya ya. Ya Pak, sebentar Pak, ada dengar Pak. Untuk proposal dengan PowerPoint-nya, PPT-nya dikirim dengan Pak dosen, Bu. Ya Pak, ya Pak. Oke. Ya Pak. Ya, makasih. Ya kita stop dulu untuk rekor. Gimana Pak? Ya, di stop dulu dan nanti lanjut aja yang kedua ya, nanti kita sekalian tuh. Iya Pak, nanti kita lanjut kedua nih, agak lama sedikit untuk penyimpanan dokumen Pak. Oh ya, oke, silakan. Ya.